Dominio spasial sekarang. Hmm, bagaimana sih jarak aman atau kontrol lawan nih, kontrol jarak? Ini kita belum masuk dominio de spasio ya yang tadi ya. Ini kita baru dominio spasial. Jadi kontrol jarak lawannya langsung nih. Oke, kita masuk ke dominio spasial sebagai fundament selanjutnya. NL Auste berarti dalam penyesuaian. Ini kontrol jarak itu penting. Terkait juga nanti yang namanya jarak sentuh. Jarak sentuh ini bisa beda-beda, tidak bisa dipukul rata. Makanya lucu kalau ada orang, ya maaf ya, ada statement yang mengatakan defense harus 1 meter jaraknya, 1,5 meter, ada yang bilang 0,5 meter. Nggak bisa ditentukan, relatif itu. Ya, itu relatif. Oke, jarak aman untuk marking menghadapi lawan tanpa bola. Waktu dalam respon perpindahan gerak ofensif, artinya kontrol terhadap Desmarque, jadi timingnya dalam merespon perpindahan gerak atau bolanya atau lawannya itu harus pas. Hati-hati terhadap Desmarque-nya. Nah, ini terkait dengan reaksi juga Mas Agus. Ya atau enggak? Iya, coach. Ya. Makanya di sini cukup jelas ketika kita bicara kontrol atau jarak dengan lawan yang kita marking, lawan yang tanpa bola yang kita marking, itu counternya itu adalah Desmarque. Namanya juga kita marking, counternya Desmarque. Desmarque dibagi dua kan dalam LFO, Apojo dan Ruptura. Betul? Masih, Betul. masih ingat? Ya. Jadi waktu dalam merespon perpindahan geraknya atau pergerakannya si penyerang yang nggak megang bola tadi juga harus diperhatikan. Jangan sampai telat. Yang selanjutnya pengawasan. Ngawasin dengan penggunaan apa? Misalkan dengan periferalnya tadi. Lalu dengan sikap tubuhnya juga. Posisi dasar bertahannya seperti apa nih? Gitu. Terus penyesuaian marking di jalur passing. Ya antara jalur passing ya juga disesuaikan lagi nih posisi badannya. Nanti kita bahas di videonya. Terus dominasi ruang dalam perpindahan. Bagaimana kita mendominasi ruang dominio della spazio ketika bicara perpindahan bola, perpindahan penyerangan, arah serangannya. Nah, ini juga penting. Jarak amannya di mana ya? Saya harus tahu. Gitu. Itu yang saya bahas kemarin di latihan kemarin. Tuh. Penguasaan ruang dan pekerjaan kolektif juga harus tahu di situ yang mesti dipertimbangkan dalam jarak aman. Oke. Lalu yang selanjutnya kontrol ruang menghadapi lawan dengan bola sama kontrol ruang dribbling eh dribbling bola dari penyerang. Jadi penyerang yang dribbling kemarin kita udah bahas bagaimana terus dikuasai, ya kan dipepet terus istilahnya bahasanya. Lalu kontrol ruang regate 1v1 ketika menghadapi lawan 1v1, coba lewatin, regate itu coba lewatin. Terus kontrol ruang dalam fase replige, dalam fase pemulihan untuk kembali ke unit pertahanan. Ini ada di apa? Fase bertahan di analisis struktural taktik. Betul? Masih ingat? Masih ingat nggak? Masih, Ya. masih, coach. Nah, mendapatkan kembali keseimbangan, posisi bertahan, mencegah masuk dari belakang. Nanti penjelasannya, intinya itu juga ada. Terus kontrol ruang dalam blok. Nanti ini panjang lagi nih kalau soal blok. Mencegah blok, kontrol kaki dominan penyerang bagaimana, dalam dominio spasial, lalu mendominasi ruang atau mengontrol ruang dalam kelanjutan blok jika ada perubahan lawan, pergantian lawannya. Oke, kita coba buka videonya ada nggak ya? Jadi jarak aman ini hati-hati, nggak bisa dipastikan. Jarak 0,5 meter, ini nggak bisa. Kalau lawannya pendek, beda. Lawannya tinggi ya beda, kan begitu. Terus si yang menyerangnya gesit beda dengan yang bertahannya gesit, kan gitu. Jadi nggak bisa
sepena ETW. Ngomong defense jarak jarak aman 5 meter. Sementara panjang tangan setiap orang kan bisa beda-beda kan? Betul. Mas Agus, bisa tentuin nggak jarak aman itu berapa meter? Relatif tadi seperti yang Nah, disampaikan. makanya, tapi kan pernah dengar dong. Ada yang jarak aman Ya berapa? sering, Sering. sering, Terus ada yang berusaha sering menjawab kan? ditentukan jaraknya. Nah, beda-beda. Yang penting mampu terkontrol. Kan kuncinya terkontrol. Gitu. Oke, kita masuk dominio spasial. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum, coach. Kasihan. Oke, saya mengajak teman-teman menganalisa lagi, tapi sekali lagi jangan terlompat-lompat. Ini tahapannya. Dominio spasial atau eh, penguasaan ruang atau kontrol jarak dengan lawan. Jarak aman dengan lawannya seperti apa? Nanti sama-sama kita buktikan. Kita lihat dulu. Sudah ada? Oke. Dominio spasial, kontrol ruang, ajuste penyesuaian dalam trayektori dari passing. Ya, perpindahan passingnya, perpindahan bolanya, jalur passingnya. Ya, silakan. Desplazamiento, perpindahan. Adequado apa ya? Sesuai. Adequado itu sesuai. En la trayectoria del pase dalam jalur passingnya. Istilah jalannya bola nih trayeknya nih, net gitu. Ya, trayektori dari passing. Lihat, ini perhatikan. Ada yang bisa lihat? Bisa lihat nggak Mas Agus? Bisa, Coach. Kecilan nggak gambarnya? Nggak kan? Jelas, jelas tadi, Coach. Ada yang bisa lihat? Yang lain? Kita lihat ini. Aduh, sorry. Ini kita lihat yang putih. Yang dilingkari. Fokus ya. Oke. Ada yang bisa lihat kesalahannya di mana? Silakan. Tidak Silakan. mengontrol ruang, coach. Hmm? Silakan. Mas Agus, tolong di handle dulu. Saya mau ngambil minum. Oke, silahkan teman-teman, atau mungkin barangkali kalau tadi kan penyampaian dari Coach Wilan itu kan cepat menurut saya, artinya mungkin eh, kalau mungkin ada yang belum jelas atau apa di mana pokok bahasan kita ini tadi kan fundamen dan penting. Saya dulu juga mungkin agak kesulitan dalam hal pemahaman, tapi setelah berulang kali atau mungkin beberapa kali itu kan mungkin lebih lebih mempermudah. Dan kalau teman-teman yang lain nanti mungkin berbeda. Lanjut, Coach. Oke, lanjut. Salahnya tadi di mana? Nggak ada yang tahu? Atau cuma Rizal yang jawab? Atau nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah berarti lewat. Ada masalah, Coach. Apa? Tapi salah menutup jalurnya, Coach. Nomor 9 Salahnya. Ini putih. salahnya. Ya, di sininya. Ya, kenapa? Jadi kan memotongnya nyamping kanan samping itu kan yang menyebabkan nomor 2 merah ini bisa lewat Hmm. dan tidak terkontrol. Ya, Jadi nggak menutup kontrol ya. jalurnya salah. Nggak kontrol. Sama seperti story saya. Ada kan itu? Oh, dilihat.
Ya nggak ke kontrol karena dia mengikuti jalur bolanya aja. Sama seperti golnya Iran ke Indonesia yang di corner, Sauki mengikuti trayektori bolanya, bukan bagaimana melihat siapa sih yang akan menerima bola dan di mana posisinya. Iya atau enggak? Gol corner dari Iran, kalau teman-teman ingat, Betul, betul, betul. ya, Ingat, apa Coach. ya? Itu nggak ke kontrol. Badan juga mempengaruhi di sini. First defendernya juga nggak ada. Terus dia lihat ke sini. Nah, harusnya dia yang warna biru, bukan warna merah. Nah, ini kesalahannya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Sama? Sama nggak? Hmm, lihat, dia warna merah, bukan warna biru. Yang bener warna biru. Sama nggak kayak kejadian timnas? Sama. Sama. Oke, sekarang kalau depan dari bahasan man marking, bahasan lini pertama, bahasan depannya bener semua nih. Oke, perlu mengapung nggak sebenarnya? Kalau depannya bener. One v one-nya bener perlu mengapung nggak? Nggak Nggak perlu. Nggak Ya, perlu. Oke, tuh lewat. Ante opponente con balon. Ante itu berarti sebelum kalau nggak salah. En la defensa al pivot. Gimana defense ke pivot? Ini kita lihat. Oke, kontrolnya. Dia jaga jarak. Distansia para reaksioner. Eh, jarak untuk reaksi, menyiapkan reaksi atas berputar badannya si pivot. Ya, ya dia tutup. Itu tekniknya ada itu. Dominio espacial en la presión al balón. Jadi kontrol ruang dalam pressure ke bola. Yang tadi udah clear ya? Atau belum? Video sebelumnya. Jangan sampai yang kelewat nih. Udah clear belum? Halo? silakan teman-teman yang lain. Saya kasihkan bacain malah. Gak ada permasalahan repot nih. Ya ini clear ya? Clear, Coach. Ada di timnas ini masalah ini. Oke. Ini clear? Bagaimana untuk kontrol jarak dengan pivotnya? Bukan dikeprak-keprak. Oke, kita masuk sini. Kalau emang tadi clear, silakan. Clear ya? Jangan sampai kelewat loh Mas Agus. Untuk ke 2022 saya cepet-cepet malah kelewat semua ntar. Hmm? Silakan teman-teman yang lain. Ya udah kontrol jarak ke pressure ke bola. Lihat kontrol jaraknya. Perhatikan. Lihat yang ini yang di highlight. Lihat. Terus dikontrol jaraknya. Lihat. Lihat saat dribbling. Ditekan terus. Sama seperti teori kemarin. Tutup lagi. Dia tidak ke yang merah. Dia yang ke biru.
dominio spasial atau kontrol jarak, kontrol ruang para evitar untuk mencegah el pase y la progresión del juego, mencegah passing dan terjadinya progresi dalam penyerangan. Artinya, tindakan individu di sini ada tujuan bertahannya enggak? Ada enggak? Ada, Ketika ada, tindakan bertahannya ada tujuannya, berarti ada unsur taktiknya tidak? ada, Ada. ada, Oke. Apa tujuan taktiknya di sini? Oh, Mas Agus, mencegah, tidak terjadi progres, mencegah, ya, mencegah progresi. mencegah progresi. Ya, ini caranya bukan ngejar dengan yang posisi merah, tapi dia coba lihat panah yang biru. Nah, tuh, bukan merebut loh itu. Nah, oke, kita yang tadi clear atau perlu diulang? Soal kontrol jarak, ini siapa nih? Yang nih. Kalau nggak ada, saya lanjut. Wah, videonya, CD-nya rusak tuh. Oke, sama nih kontrol jarak. Perhatikan. Tuh, ya, untuk mencegah terjadinya progresi. Nggak semuanya harus dideketin. Sekarang kontrol jarak dalam replige. Perhatikan, ya, ini replige ya. Balik ke unit pertahanan ya. Ini kesalahannya. Sering nemuin? Sering nemuin nggak? Sering, coach. Apa, yo? Lari ke bola, pemain yang bawa bola. Sering nemuin ya. Pengalaman pasti ya. Hah? Ayo. Ya. Jadi harusnya dia bagaimana turun kan gitu kan ke apa yang berbahaya itu adalah yang ke kiper, ke arah gawang itu. Jadi dalam dalam kontrol kontrol jarak itu yang paling penting itu adalah tetap posisi bola kita dan gawang, bukan ngedatengin ke situ. Sementara posisi gawangnya terbuka. Itu ya, dominio espasial. Betul? Betul, coach. Bener nih Mas Agus. Tuh, sering nemuin nggak begini? Tapi sementara itu sisi ke gawangnya kebuka. Ya buat apa? Itu. Jelas untuk dominio espasial dalam repligenya. Jadi usahakan balik dulu minimal sudah apa? Antara bola kita dan gawang dan dia tidak terbuka menghadap gawang kita. Itu. Ini dalam blok ini no hay no hay dominio espacial de los defensores. Jadi tidak ada kontrol, tidak ada kontrol jarak dari para defender nih. Ya, ada nggak di sini? Oke, pergantian orang. Aduh, videonya sorry nih. Ntar saya kirim aja deh.
Ya, tuh. Tidak ada yang ngontrol ya dalam blok. Sama, tidak ada yang ngontrol dalam blok. Sorry ini ada nih. Dominio espacial perna dominante. Ini kontrol jarak, kakinya kaki dominannya mana nih? Kaki dominan lawannya. Dilihat. Nah, yang ini bertukar kontrol jarak evitando continuación. Jadi bagaimana kontrol jarak untuk mencegah keberlanjutan? Ya, perhatikan ya, kontrol jaraknya pada kaki dominan, nggak sembarangan. Berarti ini yang berhasil lah gitu ya, Prof. Yang berhasil, tuh ya, kaki dominan yang megang bola dilihat, ya kan? Nih, ini kaki dominannya apa nih? Saya ketutupan ini nih, bentar. Ya, Kalau yang bawa bola sih kadal. iya kan kanan kan. Jadi dia kan coba lihat panahnya nih. Menutupnya di kanannya nanti. Dominio espasial kontrol jaraknya pada pierna. Pierna itu kaki. Dominante si pemegang bola ini. Gitu. Ya, tetap dikontrol. Ya, ada pertukaran. Tuh, ya. Itu. Jadi ada blok, ada pertukaran pun juga nggak boleh sembarangan. Gitu. Mau diulang atau cukup ini? Atau ada pertanyaan? Silakan. Ya. Saya rasa kita kehadiran tamu pada malam hari ini, setelah saya lihat apa namanya partisipannya, ada seseorang, siapa itu ya? Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan.